Catatan pinggir bersama Imam Rika Sohadi. Catatan pinggir kali ini kita ingat kembali sikap tegas Bung Karno tentang Palestina. Presiden Soekarno alias Bung Karno pada tahun 1962 menendaskan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Kutipan terkenal dari Bung Karno pada tahun 1962 ini sekaligus mengusir kontingen Israel dari Asian Games tahun itu di Jakarta. Ini merupakan salah satu sikap tegas pemerintah Republik Indonesia dalam berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan perdamaian di negara itu. Silih berganti pemerintahan yang telah berjalan di Republik ini, semuanya bersikap tegas bagi pembelaan atas bangsa Palestina untuk merdeka dan terbebas dari intimidasi dan teror Zionis Israel. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo tetap tampil sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang kokoh membela Palestina. Palestina, barat Indonesia di belahan dunia lain, tetapi sangat dekat dengan hati bangsa Indonesia. Palestina turut membantu perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan dan termasuk dalam barisan negara pertama di samping Mesir yang mengakui kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Simbol kedekatan kedua negara juga terlihat. Misalnya, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah diambil dari nama Al-Quds, berarti kota suci di Yerusalem. Sudah Kudus ayat Jafar Shadiq, salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, yang lahir di Al-Quds, Yerusalem 4 September 1400 dan wafat 5 Mei 1550. Semasa hidupnya ia bahkan membangun Masjid Al-Aqsa menara Kudus. Di Palestina juga terdapat berbagai masjid yang dibangun oleh rakyat Indonesia. Masjid Daud Tauhid Indonesia di Gaza misalnya, yang diresmikan pada 31 Desember 2015, berdiri di atas tanah milik Departemen Agama dan Kewakafan Palestina. Gaza, Palestina juga berdiri Rumah Sakit Indonesia yang dibangun rakyat Indonesia di tanah wakaf pemerintah Palestina seluas 16.261 meter persegi dan memiliki kapasitas 100 tempat tidur. Rumah Sakit Indonesia mulai beroperasi pada 27 Desember 2015. Konflik berkepanjangan antara bangsa Yahudi dan yang menduduki Palestina sejak bangsa Yahudi Israel bermigrasi ke Palestina dari Eropa pada 1880 dan mengklaim Palestina sebagai tanah yang dijanjikan untuk bangsa. Inggris menguasai wilayah Palestina setelah Perang Dunia I dimenangkan oleh pasukan Sekutu. Inggris memperkokoh pemukiman Yahudi di Palestina. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 181 pada 29 November 1947 kemudian membagi Palestina menjadi wilayah Arab
Palestina dan wilayah Yahudi Israel. Resolusi itu dengan sendirinya mengakui keberadaan Israel di Palestina. Israel memproklamirkan kemerdekaan dari Inggris pada 14 Mei 1948, sehari sebelum Inggris mengakhiri kekuasaannya di Palestina. Amerika Serikat dan sekutunya langsung mengakui kemerdekaan Israel. Bangsa Palestina menjadi terjajah di negerinya sendiri oleh Israel yang mendudukinya. Wilayah pendudukan Israel di Palestina semakin hari semakin luas. Bangsa Palestina diperangi habis-habisan oleh Israel. Israel membantu Amerika Serikat dan sekutunya bahkan menyerang ke berbagai negara Arab sekitar Palestina seperti Syria, Yordania, dan Turki. Israel tak mematuhi berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menempuh perdamaian di Palestina. Organisasi Pembebasan Palestina PLO berdiri pada tahun 1964. Di pengasihan untuk berjuang memerdekakan Palestina dan Israel. PLO dipimpin oleh Yasser Arafat, pejuang Palestina, dan PLO bermarkas di Yordania sebelum kemudian pindah ke Lebanon. Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina. Pada 25 Juli 1984, pemimpin PLO Yasser Arafat bertemu dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan perdana kedua kepala pemerintahan itu, Pak Soeharto menegaskan bahwa Republik Indonesia mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya sebagai hak prinsipil dan secara politis sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 15 November 1988, pemimpin PLO Yasser Arafat di Al-Jazair memproklamasikan kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat berbentuk republik parlemen dengan ibu kota negara berada di Al-Quds Al-Sharif, Yerusalem Timur. Arafat menjadi presiden otoritas Palestina yang pertama. Proklamasi kemerdekaan Palestina itu langsung mendapat pengakuan dari Indonesia dan disambut dengan sukacita. 19 Oktober 1989, Indonesia dan Palestina menandatangani kesepakatan dimulainya hubungan diplomatik. Penandatangan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri saat itu Ali Latas dan pejabat PLO Farouk Khodok. Palestina membuka kedutaan besar di Jakarta. Dan pemerintah Indonesia menugaskan kepala misi ke Republik Indonesia sebagai duta besar non presiden Palestina sebelum kemudian kedutaan besar RI untuk Piala Dunia merangkap negara Palestina berkedudukan aman Yordania. Pada KTT ke-10 Gerakan Non-Blok atau Non-Engagement Movement 6 di Jakarta 1 sampai 6 September 1992, Arafat kembali datang ke Jakarta. Konferensi itu memperteguh dukungan Indonesia bersama negara-negara anggota GNB untuk memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina. Pada tanggal 16 Agustus 2000 atau sehari sebelum peringatan HUT ke-55 proklamasi kemerdekaan RI, Presiden Abdurrahman Wahid didampingi Wapres Megawati Soekarno Putri menerima kedatangan Presiden Otoritas Palestina Yasser Arafat di Istana Merdeka Jakarta. Seusai pertemuan itu menegaskan bahwa Indonesia terikat kepada keputusan dan mendukung Palestina. Sedangkan Arafat menyebutkan bahwa hingga saat itu telah ada 123 negara mendukung negara Palestina. Kekejian militer Israel tetap membunuh rakyat Palestina meskipun seruan dan desakan perdamaian yang digaungkan oleh banyak negara, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah bertahan dari kungkungan
selama 3 tahun dan berada di markas besar PLO di Ramallah, Palestina. Pada kondisi yang di tengah konflik berkepanjangan dengan Israel, Yasser Arafat wafat di rumah sakit di Paris, Prancis pada 11 November 2004 dalam usia 75 tahun. Pemerintah baru Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru dilantik setelah terpilih dalam Pilpres 2014 menyampaikan duka cita yang mendalam. Pada 9 Januari 2005, Mahmud terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina menggantikan Arafat. Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional termasuk saat Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan HAM PBB atau dalam Majelis Umum PBB terus menyerukan perdamaian di Palestina. Begitu pula dengan setiap sidang organisasi kerjasama Islam atau sebelumnya masih bernama Organisasi Konferensi Islam. Israel masih memborbardir bangsa Palestina di Palestina. Mereka sama sekali tidak menghormati Palestina, bahkan setelah bendera Palestina berkibar di PBB sejak 30 September 2015. Sudah tak terhitung berbagai persidangan antar negara membahas perdamaian Israel dan Palestina. Kini konferensi tingkat tinggi luar biasa ke-5 di Jakarta pada 6-7 Maret 2015 khusus membahas Palestina dan Al-Quds Al-Salib menjadi tumpuan untuk menghasilkan resolusi dan deklarasi yang konkret bagi penyelesaian konflik tersebut. Melalui surat tertanggal 13 Januari 2016 yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Palestina dan Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam menyampaikan permintaan agar Indonesia menjadi tuan rumah KTT-LD ke-5. Konferensi sesungguhnya datang dari keinginan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ia minta diselenggarakannya konferensi tersebut melihat situasi yang dihadapi warga Palestina yang dipersulit oleh pemerintah Israel untuk mengakses area kompleks Masjid Al-Aqsa untuk beribadah. Oki diharapkan jadi langkah yang tepat untuk memecahkan persoalan ini secara diplomatis. Surat balasan kepada Sekjen Oki di Jeddah pun dikirim pada 20 Januari 2016. Surat itu menuliskan kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Kesediaan Indonesia itu tentunya beralasan. Ini jadi momentum untuk menyampaikan kepada dunia internasional akan dukungan Indonesia kepada Palestina. Dan sebagai bentuk dukungan kepada Palestina, kesediaan Indonesia juga didasari oleh situasi Al-Quds yang semakin mengkhawatirkan. Terhentinya negosiasi bersama Komite Papua Internasional sejak 27 Mei 2015 lalu dan menjalankan mandat konstitusi. Maka sesuai ketentuan ketetapan KTT luar biasa ke-5 OKI akan digelar pada 6 hingga 7 Maret 2016. Para pemimpin dari 56 negara anggota hadir untuk saling berpendapat dan melahirkan strategi terobosan agar proses perdamaian
perdamaian dunia di Timur Tengah yang selama tunda dapat segera aktif kembali. Negara-negara yang diundang menjadi anggota OKI menyusuri bagi keanggotaan yang dibutuhkan. Selain negara anggota OKI akan hadir juga negara kunci seperti negara kuartal Rusia, Amerika Serikat, PBB dan Uni Soviet. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB maksud saya seperti Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, dan China. Terlibat pula 4 negara observer, yakni Bosnia Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Rusia, dan Thailand. KTT yang mengusung tema Unity for Just Solution atau bersatu untuk sebuah solusi yang adil ini merespon situasi mengkhawatirkan dan mendesak Palestina dan Al-Quds Al-Said yang tidak hanya mempengaruhi rakyat Palestina, melainkan juga umat Islam di seluruh dunia. Konferensi ini akan menjadi pendekatan terobosan dan strategi menjawab pendudukan ilegal pemerintah Israel, mempercepat proses perdamaian, mengatasi situasi di Al-Quds Al-Said, memberikan perlindungan dan akses terhadap warga Palestina di Al-Quds Al-Said, serta menegaskan dukungan untuk perwujudan kemerdekaan Palestina dengan Al-Quds Al-Said sebagai ibu kotanya. KTT ini diharapkan menghasilkan sebuah resolusi yang akan menegaskan kembali prinsip negara-negara anggota OKI mengenai isu Palestina dan Al-Quds Al-Said dan deklarasi Jakarta yang akan berisi komitmen para pemimpin negara OKI untuk mengejar langkah-langkah konkret dalam upaya mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Said. Selain itu, diharapkan penguatan komitmen politik baru dari negara-negara OKI dalam mendukung Palestina, mengkaji peran mekanisme Quartet dan kemungkinan perluasan keanggotaan Quartet, dan mengusulkan pembentukan core group leaders OKI untuk menggalang dukungan negara-negara non-OKI. Hasil akhir juga diharapkan dapat menggalang dukungan terhadap international protection bagi Palestina, bantuan finansial dan ekonomi, serta mengusulkan second sex approach khususnya di kalangan pemuka agama melalui mekanisme dialog antar agama dan keyakinan. Harapan dunia bagi penyelesaian Palestina kembali terpusat kepada kiprah negeri, kiprah bangsa ini, kiprah rakyat Indonesia yang tak pernah berhenti berjuang mendukung, nyokong perwujudan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Sekian catatan pinggir, saya Imam Trika Sohadi mengucapkan terima kasih.